Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Yatin, mahasiswi Universitas Terbuka Jakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0535199902. Di sini saya akan membahas tentang tugas 2, yaitu ada di mata kuliah berpraktik basis data. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Oke, di video selanjutnya ini saya akan lakukan cara pengerjaan tugas 2, yaitu membuat tabel sesuai dengan IRD yang sudah disajikan ini. Yang dimana nanti masing-masing tabelnya ini terdiri dari entity masing-masing dari IRD yang sudah ada. Kemudian kita masukkan di tabelnya itu ada atribut-atributnya ya. Kemudian selanjutnya saya buka di sini STEM Control Panel. Kemudian saya start di bagian Apache dan MySQL-nya. Tunggu hingga hijau ya keduanya. Kalau sudah hijau berarti sini sudah bisa dijalankan. Kemudian di bagian MySQL ini bisa kita klik admin untuk menghubungkan ke PHP My admin-nya. Nah, dia akan membuka browser untuk mengakses PHP My admin. Kita tunggu. Oke, kemudian di sini sudah terbuka ya PHP My admin-nya. Kemudian di sini saya langsung klik di bagian SQL. Di sini saya akan membuat database-nya itu menggunakan query ya. Jadi caranya itu dengan create database. Kemudian di sini saya namai database itu misalkan rumah sakit DB. Kemudian saya use DB-nya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada beberapa entitas ya, ada dokter, pasien, daftar, administrator, kemudian dokter. Nah, di sini saya akan dimulai dari dokter terlebih dahulu ya untuk tabelnya. Misalkan di sini saya buat create tabel dokter. Dan di sini saya masukkan atributnya yaitu ada ID dokter. Kemudian datanya yaitu integer. Kemudian saya masukkan auto increment di sini. Kemudian saya jadikan ID dokter ini sebagai primary key karena dia mempunyai udah unik nanti sebagai identitas dari si dokter. Koma. Kemudian setelah itu ada alamat dokter ya. Oh, nama dokter terlebih dahulu saya masukkan di sini nama dokter. Vouchernya itu saya buat 100. Kemudian ada tanggal lahir mana saya buat di sini datanya itu date. Kemudian setelah itu ada alamat dokter dan voucher saya buat di sini misalkan 30. Kemudian di sini ada juga nomor handphone, nomor HP. Saya buat vouchernya misalkan ada di 15 digit. Kemudian setelah itu ada spesialis voucher. Saya buat misalkan 100. Kemudian yang terakhir waktu kerjanya itu voucher misalkan 50. Oke, ini untuk tabel dokternya sudah selesai. Di sini saya akan coba ini yang bukan coba execute. Klik tombol go di sini. Oke, di sini sudah terbuat database-nya. Kemudian sudah bisa dipakai juga database-nya. Kemudian di sini juga sudah terbuat tabelnya tadi ya dari entity dokter. Ini sudah terbuat juga ya untuk menandakan bahwa database-nya sudah muncul. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa tabel dokter juga sudah terbuat. Kita browse. Oke, sini sudah terbuat tabelnya. Kemudian saya kembali lagi ke SQL-nya. Nah, ini saya membuat tabel baru lagi untuk entity pasien. Oke, tabel pasien. Itu ada ID pasien. Saya buat integer. Kemudian auto increment dan sebagai primary key juga. Maaf, ini ada kelupaan saya buat misalkan
ID pasien itu integer sebanyak 3 digit. Kemudian di sini ada nama pasien, varchar. Misalkan saya buat di sini varcharnya 100. Dan di sini ada alamat pasien, varchar kan 250. Kemudian sini ada jenis kelamin, kemudian menggunakan yang disebutkan dia laki-laki atau perempuan. Dan saya buat lagi tabel baru untuk entitas administrator. Kemudian di sini administrator itu ada atributnya ID admin, kemudian integer 3, auto increment, kemudian menjadi primary key. Dan di sini juga ada nama admin, varchar. Nah, saya buat di sini misalkan 100. Kemudian di sini ada waktu, ada varchar. Jangan saya buat 50 varcharnya. Di sini seharusnya juga administratornya ada ID data ya. Jadi seharusnya di sini masukkan ID data juga. Varchar. Nah, ada di misalkan 20. Kemudian create tabel baru lagi. Saya lanjutkan ke dokter admin. Ini dimana ada atributnya itu ada ID data, ID admin, dan ID dokter. ID data, kemudian primary key sebagai identitasnya. Dan di sini juga ada ID dokter. Saya hitung integer 3. Di sini ada ID admin juga integer 3. Karena dokter admin ini sebagai tabel bantu, maka ID dokter dan ID admin menjadi foreign key. Jadi kita bisa buat di sini foreign key, yaitu ID dokter, reference dokter, ke ID dokter. Kemudian di sini forensic key, reference ke administrator ID. Oke, selesai untuk tabel dokter adminnya. Kemudian saya lanjut ke tabel pasien dokter. Sini create tabel pasien dokter. Yang dimana pasien dokter itu ada ID dokter, ID pasien, resep dan waktu periksa. Dan dimana kita buat dulu ID sebagai integer, kemudian kita auto increment menjadi primary key juga. Kemudian di sini ada ID pasien, integer. Di sini juga ada ID dokter. Kemudian ada waktu periksa. Nah, saya buat di sini date. Kemudian ada resep, punya teks. Kemudian ada ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key. Karena sebelumnya di pasien dan di dokter itu ID menjadi primary key, maka ini sebagai tabel bantunya dia akan menjadi foreign key. Sama tadi seperti di tabel
dokter admin ya. Kita masukkan foreign key untuk ID pasien, friends dari pasien, itu ID pasien. Masukkan lagi foreign key, ID dokter, friends, dokter, ID dokter. Oke, sudah selesai untuk tabel pasien dokternya. Kemudian di sini create lagi, create tabel. Yang terakhir itu ada di daftar, di entity daftar sebagai tabel itu juga. Jadi create tabel daftar, yaitu ada ID daftar, itu aja. Juga auto increment primary, dan di sini ada ID admin juga, banyak integer, dan di sini ada juga ID pasien. Kemudian kita buat ID admin dan ID pasiennya juga menjadi foreign key di tabel daftar. Di foreign key ID admin, friends dari administrator, itu ada di ID. Dengan foreign key jadi ID pasien, itu pasien. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya coba saya Ctrl A ya. Kemudian saya execute dengan mengklik tombol go di sini. Oke, di sini tabelnya juga sudah terbuat, yaitu masing-masing yang tadi sudah kita masukkan. Entity-nya itu ada pasien, administrator, dokter admin, dan ada pasien dokter dan entity daftar. Kita juga bisa lihat di sini bahwa di sebelah kiri sini di database rumah sakit DB ini sudah terbuat juga masing-masing tabelnya. Untuk bisa melihatnya bisa di klik di database, kemudian kita bisa check all dan di browse. Oke, sini sudah terbuat ya masing-masing tabelnya. Saking kita mau lihat daftar juga sudah terbuat. Ini dokter juga sudah, dokter admin sudah, pasien sudah, dan pasien dokter juga sudah. Baik, itu tadi proses pembuatan database berdasarkan IRD yang diberikan pada tugas 2, mulai dari membuat database hingga membuat tabel satu persatu menggunakan primary key dan foreign key, serta menyesuaikan atribut dengan IRD-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga praktik saya ini bisa membantu menunjukkan bahwa saya sudah memahami materi pembuatan basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.